Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kok ini kan gedung perkantoran ya Pak? Kok bisa ada warung di sini ya? Nah itu Belum tahu, jelasin Pak. Kopi sih Pak. siapa? Udah pakai WBBM ya? Oh Iya, iya dong Pak. Ini Kanwil kita Pak, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah mendapat predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini kita akan terus untuk mempertahankan prestasi ini Pak. Oh, banyak banget prestasinya. Halo, Pak. Pemuda, harapan pemudi. Gimana dari tadi di sini Pak? Iya ini udah sore bro, kita santai lah ngopi-ngopi di luar jam kantor. Pantes dari tadi dicariin gak ada. Pas banget nih Pak. Aku mau ngobrol-ngobrol tentang WBBM. Oh WBBM. WBBM 2022, WBK wilayah bebas dari korupsi Kaltim Utara dapat tahun 2020 langsung 20, 22 tinggal 23 iki apa iki. Banget lah. Nah pas banget nih Pak. Mumpung bapak-bapak lagi di sini, aku mau ngobrolin terkait pengolahan kekayaan negara dong. Iki Sore-sore berat bahasannya, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Gimana? Boleh lah Kita sambil ngopi-ngopi kita. bebas melayani. Jadi kita layani bebas-bebas aja, mau kapan aja. Silakan. Gimana? Nah gini nih Pak. Pesen jus dulu. Pesen dulu. Bener banget nih. Di warung kok nggak pesen apa? Pak Win, jus satu ya? Oke, mantap. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kok ini kan gedung perkantoran ya Pak? Kok bisa ada warung di sini ya? Nah itu, belum tahu, jelasin Pak. ini yang kita sebut dengan Saya lagi di sini rupanya. Ada ibu juga. Sore Bu Eni. Sore. Ini loh Bu, suruh tanya ini loh kok ada kantin di sini ini loh. Tadi apa Pak Marwan tadi apa? Tapi stop dulu Pak. Oh, siap. Makasih Pak Win. Mantap banget nih sore-sore. Udah pesen duluan loh Bu Eni, Udah langsung pesen. dapet deh. Udah jadi beliau jusnya. Gimana? Tadi sebelum dijawab nih Pak, kan belum pembukaan nih. Jadi, hey Sobat Etam, selamat datang di Ngobras. Ngobrol asik bersama saya, Surur. Di edisi kali ini kita berbeda lokasi ya, karena kali ini kita ada di luar dan dengan tamu yang spesial yaitu dari bidang pengelolaan kekayaan negara. Kali ini kita mau bahas terkait pengelolaan aset nih. Nah, untuk itu, ayo Pak Andri, mulai jelaskan yang tadi Pak. Pak Marwan dulu, beliau dari seksi pengelolaan kekayaan negara 1. Saya seksi pengelolaan kekayaan negara 3, Bu Weni seksi pengelolaan kekayaan negara 2. Tapi kalau terkait kantin itu konteksnya sama semua, yang PIC atau yang menangani itu semuanya sama, tapi biar dijelaskan Pak Marwan dulu. Jadi gimana Pak? Nah ini kenapa ya di gedung pemerintah itu kok bisa ada kantin? Ini kita sebut dengan pemanfaatan. Jadi gedung pemerintah yang kira-kira dapat memberikan manfaat ekonomi, yaitu pertama penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kemudian juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Seperti contoh ini Pak Win bisa buka di sini. Nah itu dapat dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan. Salah satu contohnya adalah melalui mekanisme yang kita sebut dengan sewa. Oke. Jadi Pak Win ini datang ke kantor bilang, Pak saya mau buka kantin di kantor Bapak, kami bisa nggak sewa? Oh boleh sewa. Nah nanti mekanisme-mekanisme selanjutnya untuk sewa bisa nanya Pak Andri. Kalau dari sisi pemanfaatan sebenarnya sih banyak ya, nggak Apa cuma aja itu, sewa. Ada sewa, ada pinjam pakai, yang pakai. terus ada bangun guna serap, bangun seraguna, kemudian ada KSPI, kerjasama penyediaan infrastruktur, kemudian ada ketupi, kerjasama
terbatas, penyediaan infrastruktur, itu semuanya diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2020. Nah, ini tadi kan kita bicara sewa ya. Wah, iya. Salah satunya ini sewa ini. Dari pemohon sewa itu bisa siapa saja, perorangan itu, Pak? bisa, Iya. kemudian badan usaha lainnya termasuk koperasi, UMKM, di situnya bisa. Nah, pemerintah juga mengakomodir, Mas, terkait penyesuaian biaya sewa. Maksudnya ini diskon ya, diskon itu diakomodir juga. Namun sebelum bicara ke diskon, jadi siapapun yang berminat ada lokasi atau lahan BUMN yang mana bisa dimanfaatkan ya, dalam hal ini bisa dimanfaatkan, monggo langsung ke kantornya dulu. Dalam hal ini nanti ada ketemu dulu dengan Kasubag umumnya ya, atau kepala bagian umum atau TURT-nya, monggo disampaikan, koordinasi, tanya-tanya bisa. Nah, nanti terkait proses lebih lanjut bisa menghubungi dalam hal ini kuasa pengguna barang ya, kepala kantor. Tapi kan sebelum ke kuasa pengguna barangnya, monggo koordinasi dulu. Kita APT atau layanan bersama, counter-counter pelayanan kita terbuka untuk umum sepanjang di situ masih dalam jam pelayanan ya. Kalau jam pelayanan di Kanwil DJKN, di KPKNL ini jam 8 sampai jam 4 sore, 8 pagi ya Mas ya. Nah, itu. Berarti Pak, kan rata-rata kantor itu lokasinya strategis ya, otomatis ya. Berarti ketika aku lihat, wah ini kira-kira bisa aku pakai nih untuk mungkin bisa kayak gini, bikin warung segala macam. Sebenarnya aku bisa langsung datangin kantor tersebut buat menanyakan kira-kira bisa nggak nih lahan ini dimanfaatkan untuk warung atau yang lainnya seperti itu Pak? Bisa, sepanjang tidak mengganggu TUSI ya. Jadi kayak kantor ini ada lahan kosong, bisa juga dalam bentuk kantin, termasuk juga mau dipakai ATM, bisa-bisa saja. Nah itu tadi tinggal koordinasi aja, tanya-tanya aja dulu nggak apa-apa. Tapi itu tadi juga yang penting juga punya NPWP. Soalnya kan warga negara yang baik yang punya nomor identitas pajak dan sekaligus juga apa wajib lapor pajak tiap tahunan. Nah, sampean udah lapor belum? Yang baik pasti lapor dong, maksimal 30 Maret, ya kan Pak? Iya, bentar lagi udah disiapin belum itu bahan-bahan laporan buat pajaknya? Pak, aman itu kalau masalah pajak mah. Nah, ini menarik nih Pak. Kan sewa, terus tadi kata ada harga penyesuaian, itu gimana sih? Apakah beda-beda untuk keperluan perorangan atau keperluan yayasan atau instansi segala macam, itu harganya emang beda-beda Pak dibandingkan dengan orang individu untuk atau kayak UMKM gitu harganya beda? Beda sih Mas, jadi tergantung segmennya ya. Kalau dia tujuannya bisnis, dia penyesuaiannya 100%. Kalau itu peruntukannya non bisnis, itu sekitar 50%, ya paling tidak sampai 50%. Kemudian sosial juga ada penyesuaiannya. Nah, ini ada pengecualian juga di non bisnis itu. Kita bicara non bisnis ya, kayak gini kita ambil yang kantin-kantin di kantor-kantor lain, itu yang belum legal, belum resmi, diajukan aja dengan catatan itu tadi asetnya sudah di PSP-kan, di penetapan status penggunaan. Nah, setelah di PSP-kan nanti kalau mau penyesuaian yang rendah itu 15%, itu khusus untuk peruntukan ya, peruntukan non bisnis yang mana bisa mendukung TUSI kantor. Dalam hal ini nanti kuasa pengguna barang itu akan memberikan semacam kayak surat keterangan atau pernyataan bahwa kantin atau usaha tersebut dalam rangka mendukung TUSI kantor, keperluan kebutuhan pegawai. Itu kalau 15%. Potongan 15%. Bisa turun lagi, ada yang rendah lagi Mas, 10%.
penyesuaian 10% itu untuk non bisnis yang mana dia di sektor pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan ASN, TNI, Polri di lingkup situ. Itu penyesuaiannya 10% malahan. Nah, penghitungannya ya dari harga tersebut, kalau penyesuaiannya 50% ya langsung dikalikan 50%. Nah, kayak ini tadi, kalau kita bicara non bisnis untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan pegawai 15%, langsung dikali 15%. 1 juta kali 15%, tinggal sampean hitung. Jadi kan lebih kecil, apalagi kalau 10% itu khusus untuk pendidikan. Nah, antaranya itu sih sebenarnya. Banyak tapi sekarang ya mudah-mudahan aja para stakeholder kita, satker-satker, kementerian lembaga ini udah mulai peduli ya terkait dengan penerimaan negara bukan pajak. Ya salah satunya dari sumber sewa itu tadi. Mulailah dilegalkan, maksudnya dilegalkan di sini, ajukan permohonannya ke Sesuai KPKNL. ketentuan gitu Pak ya. Nah, Dan pasti bakal lebih murah ya, karena tadi pemerintah banyak ngasih diskon-diskon ya kan, tergantung jenis-jenisnya. Udah banyak nih Pak, aset-aset pemerintah yang dimanfaatkan untuk entah warung, entah ATM segala macam. Oke Mas, banyak itu. Banyak. Banyak. Kayak contohnya di belakang ini nih, ini Yeah. kan lahan parkir. Di belakang ini Bu, ini lahan pemanfaatan aset juga. Ini kan aset pajak ya. Mm. Itu dimanfaatkan untuk jadi lahan parkir kafe yang di belakang. Oh, aku baru tahu malah. Iya. Jadi selain buat warung juga bisa buat lahan parkir juga ya Bu, Bisa. disewakan untuk lahan parkir ya. Sepanjang itu tadi Mas, nggak mengganggu TUSI. Misal di catatan inventaris itu namanya rumah negara, ya tentu nggak boleh. Rumah negara tadi kan peruntukannya untuk kebutuhan pegawai ya. Dalam hal ini rumah negara golongan 1 dan golongan 2 itu kalau dimanfaatkan, kalau rumah negaranya ya tentu mengganggu TUSI, otomatis nggak diizinkan. Tapi kalau tanahnya mungkin di depannya mau dimanfaatkan, bisa, sepanjang itu tadi tidak mengganggu TUSI, dan ajukan secara resmi ke KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Salah satu ini Pak ya, unit vertikalnya DJKN ya. Betul. Emang ada berapa unit vertikal DJKN Pak di sini Pak? Di Kalimantan Timur ini nih. Kalau di sini ada 4 kan. 4 ya Bu. 4 kantor pelayanan, ada di Samarinda, Iya. Balikpapan, Bontang, sama Tarakan. Wah, cocok banget tuh. Kan tadi aku habis makan durian nih Pak. Kira-kira ada nggak ya lahan yang bisa disewakan untuk pertanian durian Pak? Pasti ada, banyak beberapa satker itu, terutama satker-satker yang besar ya, yang memiliki tanah idle nih. Tanah idle biasanya yang nggak dipakai untuk mendukung TUSI. Nah kemudian tanah tersebut biasanya kalau di daerah-daerah Pemda atau kabupaten ya, di daerah-daerah dalam itu biasanya ada lahan kantornya kecil, terus tapi tanahnya gede. Nah tanahnya gede itu bisa sebenarnya kalau emang mau dijadiin lahan duren gitu. Tentu dengan mekanisme sewa dan lain sebagainya gitu. Asik juga ya, tapi Aku minum dulu ya guys. silahkan Bu. Lah Pak, silahkan sambil ngopi lah. Masa aku nanya-nanya, tapi Bapak lupa untuk minum kopinya. Sayang banget. Mbak, ngomong-ngomong lahan durian nih Pak. Kan durian itu nggak bisa kita panen untuk waktu yang cepat nih Pak. Nah, kalau aku sewa lahan itu berapa sih masa sewanya itu maksimal? Kalau sewa itu ya, kalau di PMK 115 itu maksimal 5 tahun tapi bisa diperpanjang. Kalau di aturan sebelumnya maksimal 5 tahun dan hanya 1 kali diperpanjang. Tapi di 115 tahun 2020 itu nggak ada batas waktu berapa kalinya. Yang penting maksimal 5 tahun bisa diperpanjang. Bahkan ada loh Mas, yang tarif sewanya itu bisa ditentukan di awal tahun. Nah, itu misalnya contoh kayak
aula. Ya. Ini contoh ada di KPKNL Tarakan itu. Kebetulan mereka punya aula dimanfaatkan untuk ya berbagai kegiatan pernikahan, kemudian event organizer lainnya daerah sana banyak itu yang memanfaatkan di KPKNL Tarakan ya. Dan dia menerapkan sewanya per jam. Oh bisa juga per jam Pak? Jam. Kalau harian gitu bisa nggak Pak? Harian bisa juga ya, kayak BDK. Ya. BDK itu kan bisa menyewakan semacam penginapan milik BDK gitu ya. Ya. Itu bisa harian, bisa per jam juga kayaknya ya. Kalau per jam tadi Jam aula biasanya. Aula Karena kan biasanya. untuk ini ya, untuk apa misalnya pernikahan gitu. Masa pernikahan sampai 3 hari, kasihan pengantinnya kira-kira. Jadi disesuaikan dengan peruntukannya. Kalau ini kan nggak mungkin nih per jam. Kalau ini kan pasti per tahun. Ini pasti per tahun, kantin ini pasti per tahun. Tapi kalau aula, misalnya untuk event acara pernikahan, sunatan, wisuda gitu. Nah itu pasti per jam. Tapi kemudian kalau misalnya kita punya, kalau BDK di keuangan itu kan punya mes ya, mes untuk bukan mes sih sebenarnya, untuk penginapan peserta diklat. Nah kalau penginapannya itu juga bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga, masyarakat dalam hal ini untuk nginep di situ. Nah yang namanya penginapan kan per malam biasa, dan per malamnya itu juga sudah bisa ditentukan nilainya. oh berarti bisa dimanfaatkan untuk per jam, harian, dan tahunan. Balik lagi tergantung peruntukan asetnya untuk apa pemanfaatannya Pak ya. Nah ngomong-ngomong pemanfaatan nih Pak, balik lagi. Kira-kira kan kita memberikan izin untuk pemanfaatan nih Pak. Kemudian untuk pengawasannya gimana tuh Pak? Barangkali aku izinnya untuk warung nih Pak, ternyata aku buka warnet, boleh nggak sih Pak? Atau aku melanggar peraturan nih kalau kayak gitu? Nah, sebenarnya kan pada saat pelaksanaan sewa itu ada perjanjian kerjasama PKS antara kepala satker, dalam hari ini kuasa pengguna barang, dengan pihak penyewa. Nah biasanya di situ ada pasal-pasalnya tuh. Jangan sampai misalnya ini untuk warung terus tiba-tiba berubah jadi apa ya, misalnya jadi showroom mobil. Nah itu kayaknya nggak bisa. Karena kita juga menghitung peruntukannya sesuai, tarifnya sesuai dengan peruntukannya juga. Karena kan misalnya ini ya dari warung kemudian berubah, let's say misalnya apa ya, Indomaret lah gitu. Warung terus tiba-tiba berubah jadi, pasti peruntukan hitung-hitungannya juga beda. Hitung-hitungannya juga beda. Jadi Kalau masuk bisnis ya Mas, masuk bisnis gitu. 100% dia. Tuh, jadi tadi yang ada tarif-tarifnya juga, diskon-diskonnya berubah gitu. Misalnya Bapak di sini ini misalnya mau bikin childcare ya, penitipan anak gitu. Terus berubah menjadi pet shop. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Jadi segala sesuatu kalau bisa sesuai dengan yang disampaikan di awal, agar proses penilaiannya juga penentuan tarif sewanya juga bisa sesuai dengan bisnis atau kegiatan usaha yang akan dilakukan. Sebenarnya secara prinsip disewa itu pihak penyewa bisa meneruskan ke pihak lain dengan catatan ada izin dari pengelola barang, dalam hal ini Kementerian Keuangan ya, atau dari pengguna barang. Itu yang pertama. Kemudian sebenarnya bisa ngerubah layout bentuk yang disewa sepanjang tidak mengubah pondasi dasarnya. Dia mau menyediakan lahan sendiri, menyediakan bangunan sendiri, ya monggo. Nah itu yang penting juga, terutama ya diatur di perjanjian. Di perjanjian awalnya harus dibunyikan. Termasuk juga pada saat nanti selesai sewa, masa sewanya harus dikembalikan dengan kondisi semula, yang masih layak. Kalau misalnya kita dapat nilai lebih atas bangunan yang dibuat baru, ya kita malah dengan senang hati. Itu nanti tinggal disesuaikan lagi terkait asetnya. Berarti lahan yang kita sewakan itu ketika udah dibangun sama penyewanya ini nggak mesti harus dibongkar lagi ya Pak ya? Tergantung perjanjian. Tergantung Tergantung perjanjian di awal. Menarik juga. Ada minat tuh Mas? Minat sih Pak, tapi kan
Ada minat nggak ada modal ya? Iya, tahu aja. Siapa tahu ada yang mau modalin kan. Mungkin sahabat Etam di rumah mungkin ada yang mau modalin, Mas. Nah, Sobat Etam, barangkali ada yang mau modalin saya buat kafe nih, bisa kontak-kontak di sini nih. Nah, terus apa lagi ya? Ini biasanya rame nih, ada yang datang juga ya. Ya lumayan loh, ada kantin ini kita nggak jauh-jauh perginya. Kadang kalau pas istirahat ya lewat-lewat dikit, kita masih di sini kan gampang teman-teman kalau itu ketemu ngobrol. Enak ya Pak, maksudnya barangkali hujan, gak bisa nyari makan di luar, tinggal kesini aja. Ya salah satu bentuk penggerakan ekonomi nasional kan. UMKM juga nih Pak, menggerakkan UMKM Pak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ya kalau kegiatan ini kan ya pemanfaatan nih sebenarnya kalau kita bisa bilang simbiosis mutualisme ya. Artinya kerjasama yang saling menguntungkan. Pertama, satu, negara dapat pemasukan. Kalaupun sebenarnya let's say anggaplah ya nggak jadi seperti ini ya, cuman lahan parkir gitu ya. Otomatis nggak ada pemasukan nih buat negara. Itu satu. Kedua, kita sebagai pegawai juga mau nyari makan susah jauh. Kalau seandainya ada tamu mau beli minum juga susah. Nggak ada di sini. Ketiga, ini juga menciptakan lapangan pekerjaan. Sini kalau nggak salah ada Pak Win, kemudian dulu ada Pak Didin di sini. Nah, otomatis ada lapangan pekerjaan, ekonomi bisa bergerak. Gitu. Itu sebenarnya konsep dari pemanfaatan ini adalah untuk menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan aset negara yang tujuan utamanya memang untuk pelaksanaan TUSI, tapi ada hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan. Itu sebenarnya yang ingin kita highlight ya, bahwa aset itu juga bisa digunakan untuk menghasilkan uang loh gitu. Tapi Pak, mungkin baru segelintir orang yang tahu kalau aset perkantoran itu bisa disewa tuh Pak. Mungkin harapannya apa sih Pak ke depannya tuh Pak? Biar masyarakat tuh lebih tahu dan lebih konsen untuk memanfaatkan aset negara daripada kita sewa ke swasta. Pasti harganya lebih murah dong Pak, apalagi untuk UMKM nih. Harapan dari Bapak seperti apa Pak ke depannya Pak? Kalau saya pribadi pertama berharap begini. Sahabat Etam kan masyarakat kita di Kalimantan Timur dan juga teman-teman kita di Kalimantan Utara itu meningkatkan awareness mereka. Mereka tahu bahwa di gedung pemerintah juga bisa dimanfaatkan. Mereka punya ide apa, silahkan komunikasikan ke kantor yang bersangkutan, sampaikan, kemudian kita punya mekanismenya seperti apa, dan kalau sesuai mekanisme itu proses atau assurance-nya lah, kenyamanan dalam melaksanakan usaha itu udah dijamin gitu dengan peraturan, daripada misalnya nih ya dalam tanda kutip sewa aset negara dengan pihak ketiga nih, pihak-pihak yang lain, contohnya ya mungkin preman-preman yang ada di situ gitu. Nah itu dari segi keberlangsungan usaha juga riskan, kemudian kita juga dalam menjalankan usaha tuh nggak tenang gitu. Tapi kalau kita udah sesuai aturan, Bapak dan Ibu yang menyewa aset pemerintah sesuai aturan itu dilindungi oleh aturan di Kementerian Keuangan, dilindungi oleh undang-undang. Jadi insya Allah aman, going concern-nya aman. Itu kira-kira harapan saya. Jadi daripada, toh juga harganya kita murah kok, jelas. Banyak diskon, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sesuai aturan. Itu aja. Pak Andri gimana Pak Andri? Iya sih Pak, dengan melalui sewa ya, tapi bukan ke personal ya ini ya, kita bicara sewa dengan instansi. Itu di satu sisi mengamankan usahanya, kemudian di sisi lain juga mengamankan aset kita. Jadi semuanya jelas semua, masa sewanya, kemudian biayanya, besarannya, itu sudah ada di perjanjian semua. Kalau nanti sewaktu-waktu
misalnya pegawai atau siapapun yang tadinya misalnya mutasi, kalau di Kementerian Keuangan kan banyak ya, sering ya rolling mutasi, perjanjian itu masih berlaku sepanjang itu tadi diajukan secara resmi, pihak calon mitranya mengajukan permohonan sewanya ke kantor, nanti dari kuasa pengguna barang akan meneruskan ke KPKNL untuk diproses. Di situ dari pihak KPKNL juga akan melakukan penilaian, Mas, untuk menentukan harganya. Dan juga yang perlu diperhatikan, informasi dari pihak kuasa pengguna barang maupun calon mitra ini jangan ada yang ditutup-tutupi, biar nanti misalnya ini segmennya hanya internal pegawai di sini, ya pasti ada penyesuaian. Tapi kalau segmennya arahnya ke bisnis, ya beda lagi. Masa buat negara pilih-pilih, paling enggak kan kita berikan yang sebagus mungkin ya, Mas. Wah, mosok ada telepon sih. Asisten, tolong, ada telepon nih. Sebentar Pak, maaf ya Pak. Ada bos saya telepon Pak. Minum dulu, Mas. Ini apa ini, Bu? Minum dulu. Ini jelas kopi hitam, kalau ini kopi susu, Mas. Nah, tadi kan udah sedikit Pak dijelasin terkait sewanya itu Pak. Mungkin bisa diulang Pak kepada Sobat Etam nih, dijelasin prosedurnya gimana sih Pak? Prosedur dari awal nih sampai kira-kira surat sewanya itu terbit dari kantor itu gimana Pak? Monggo, Bu. Monggo, Saya aja, Bu, ya. Iya, silakan. Jadi calon mitra Ya, datang langsung ke kuasa pengguna barang. ya. Siapa kuasa pengguna barang itu? Ya. Kantor Ya. yang punya aset itu ya. Ajukan proposal atau surat permohonan. Nah, lengkapi semua data. Nanti dari kuasa pengguna barang akan menyampaikan ke KPKNL. Nah, KPKNL akan mempelajari, kemudian nanti tim penilai dari KPKNL akan turun ke lokasi melakukan penilaian ya Mas ya. Oh, ini ada telepon juga ya Mas. Silakan Pak, diangkat dulu Pak. Ya namanya ngobrol di warung bebas Pak. Ntar nih ya, nanti tak telepon lagi ya. Ya. Nah, tak lanjut ya tadi ya, dari setelah dilakukan penilaian, keluar nilai, baru nanti pihak KPKNL selaku pengelola barang akan menerbitkan surat persetujuan sewa. Nah, surat persetujuan sewa ini akan diteruskan kan ke kuasa pengguna barang. Nah, kuasa pengguna barang ada batas waktu Mas, 3 bulan harus segera menindaklanjuti dengan perjanjian sewanya. Dan saat itu juga harus ada pembayaran sewa sebesar yang telah ditentukan ke kas negara. Nah, udah jelas semua Mas. Jadi calon mitra ini ya nggak terkatung-katung kan, udah ada kejelasan itu tadi. Misalnya ada keberatan, nah monggo diinformasikan ke KPKNL. Yang penting dari rekan-rekan kuasa pengguna barang, sampaikan informasi ke rekan-rekan KPKNL maupun kita yang ada di Kanwil DJKN Kaltimtara, bisa langsung datang ke kantor. Bisa juga, ini kan ada layanannya ini, teman-teman kita itu yang Sislidia itu toh. Jelas ada Pak, itu layanan Sislidia kan bisa dipakai secara online dan bisa kita akses dari mana aja kan Pak. Jadi kira-kira masyarakat mudah lah untuk konsultasi terkait pemanfaatan aset ke DJKN ini. Banyak akses informasi ke kita, bisa langsung ke KPKNL, ke Kanwil, malah di kantor pusat juga ada Halo DJKN itu. Semuanya jelas. Dan harga sewanya juga pasti bersaing ya Pak ya? Kalau dibandingkan dengan lokasi di sekitar sini Mas ya, kalau pihak sebelah ya, pihak luar, ya mungkin mereka nggak ada penyesuaian. Kalau di kita kan pasti ada penyesuaian.
sepanjang berikan informasi selengkap-lengkapnya ke teman-teman KPKNL. Dan satu lagi, digunakan sesuai dengan perjanjian awalnya ya Pak ya. Ada tambahan dari Pak Parwan? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Andri secara umum garis besarnya seperti itu, sewa menyewa. Yang pasti yang membedakan adalah sewa dengan pribadi atau dengan negara adalah bahwa negara tuh menyiapkan tadi diskon-diskon yang memang tujuannya untuk mempermudah, bukan untuk nyari untung, tapi mempermudah para pelaku usaha menjalankan usaha, membuka lapangan kerja, karena memang yang kita targetkan adalah faktor sosialnya tentang lapangan kerja. Nah, buat teman-teman juga sahabat Etam yang membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi kami di sini di Jalan Juanda nomor 6. Kita punya APT terpadu, bisa bertanya ke teman-teman di KPKNL, bisa bertanya ke teman-teman di Kanwil DJKN. Silahkan datang ke lobi kami kapan aja selama jam kerja, di hari kerja jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Begitu kira-kira Pak Surur. Mungkin Bu Weni? Ya, udah lengkap semua ini penjelasannya. Ada banyak penyesuaian ya Pak ya. Banyak penyesuaian. Bisnis 100%, non bisnis 30 sampai 50%. UMKM. Nah, kalau 50%. UMKM itu tadi yang saya bilang, beri informasi sejelas-jelasnya. Kalau sampean nggak ngasih informasi lengkap ya kena 100%. Tapi kalau sampean nginfokan ini yang mengajukan UMKM dapat penyesuaian 25%. Itu maksud penyesuaian 25%, dapat potongan 20% atau bayarnya cukup 25% aja Pak? Bayarnya 25, 25%. bukan 25% aja. Jadi bukan potongan loh. logikanya gini, kalau kita ngitung tarif sewa, itu kan kita melihat harga wajar, harga pasar. Misalnya ya di gedung A dan di sekitarnya sewa per meter perseginya adalah 1 juta gitu. Atau 100.000 lah. Jadi kalau kita sewa 3 kali 4, 12 meter persegi berarti sebulan 1,2 gitu kan. Ini di sekitar situ. Nah tapi ini karena untuk UMKM, let's say anggaplah kerajinan batik khas Kalimantan Timur atau oleh-oleh khas Kalimantan Timur atau manik-manik gitu. Maka yang akan dibayarkan itu adalah 1,2 dikali 25%. Berarti cuma 400.000 sebulan. Sebulan. 400.000 sebulan. Nah, Sobat Etam, murah banget kan kalau sewa aset ini. Tapi cuma aset negara kan Pak? Atau aset daerah juga nih? Aset daerah juga ada, ketentuannya kurang lebih prinsipnya sama. Tapi yang tadi disampaikan terkait diskon-diskon itu adalah ketentuan terkait aset barang milik negara atau pemerintah pusat. Jelas, murah banget Sobat Etam. Mungkin Sobat Etam yang tertarik untuk bisa sewa aset negara nih, langsung aja datangi kantor terdekat atau konsultasi dulu ke KPKNL atau ke Kanwil DJKN apa ya? Boleh. Udah sore, mungkin bapak ibu mau pulang nih. Sebelum menutup, kira-kira apa yang mau disampaikan ke Sobat Etam semua Pak terkait pengelolaan aset ini Pak? Bu Eni silahkan. Dari tadi saya aus. Minum dulu, apa? Santai aja. Minum dulu Bu, mumpung dingin. Apa Bu? Apa yang mau disampaikan ke Sobat Etam nih? Kami Ke kamera Bu, boleh ke kamera Bu. Kami selaku pengelola aset mengajak Sobat Etam sekalian untuk ikut mengoptimalisasikan aset negara kita untuk pertumbuhan ekonomi di negara kita. Mungkin itu aja. Dari Pak Marwan atau Pak Andri ada tambahan? Cukup. Pak Andri? Siapa lagi yang nggak peduli? Kita lah yang harus peduli sama aset kita. Termasuk juga Sobat Etam semua. Ayo peduli aset BMN khususnya di wilayah Kaltim-Tara. Nah Pak, sebelum menutup podcast kali ini mungkin bareng-bareng kita ya Pak ya. Jaga aset negara gitu Pak. Baik. Siap. Yuk. Kanwil DJKN Kaltim-Tara siap menjaga aset negara gitu. Oke. Baik. Yuk, kita bareng-bareng ya ke sebelah sini. Mana? Oh, sebelah sini ya. Yuk. 1, 2, 3. Kanwil DJKN Kaltim-Tara. Siap jaga aset negara. Oke, terima kasih. Bye-bye. Lanjut. Ngopi, Pak. Udah. Ayo, Pak. Udah jam 5.
pulang.